Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review bareng kiper. Jadi di hari yang mengecewakan ini ya, tapi hati itu tetap mencintai meskipun selalu terluka ya, itulah kejamnya sepak bola kadang di balik indahnya sepak bola. Nah, hari ini saya akan membahas tentang Kalsi Sentinel Air ya. Jadi ada dua varian sebenarnya di Sentinel, ada yang Sentinel Air sama yang Sentinel biasa ya. Nanti akan kita bahas sedikit apa bedanya. Langsung saja kita mulai ya. Jadi Kalsi kali ini merilis dua atau lebih tepatnya 3 seri glove ya, yaitu Sentinel Air, Sentinel dan si Kalsi Orb ya. Nah, di sini tasnya itu sebenarnya dari saya belinya ini yang Sentinel Air ya, dan yang Orb itu tasnya sama persis bentuknya seperti ini ya. Di sini ada keterangan panjang tangan yang dia ukur dengan metode lebar telapak tangan seperti demikian ya, bisa dilihat dari gambarnya sendiri ya. Dan di sini ada size chartnya, sedikit banyak membantu. Namun yang kita mesti agak hati-hati ya, Kalsi itu memang terkenal dengan sizingnya yang tidak standar. Dan nanti juga saya akan bahas bagaimana efeknya di Kalsi Sentinel Air ini ya. Tasnya sendiri itu standar ya, tidak ada yang benar-benar spesial seperti bagaimana mestinya ya. Dan di sini kita miliki Kalsi Sentinel Air ya. Kalsi Sentinel Air itu sendiri datang dalam beberapa warna. Kalau saya nggak salah ada yang hitam merah ya, dan juga putih biru ya. Saya sendiri beli yang merah seperti ini. Menurut saya pribadi ini keren sekali ya. Dan kita bisa lihat ya, jadi perbedaan utama di antara Kalsi Sentinel Air dengan Kalsi Sentinel yang biasa itu ada di material backhandnya ya. Kita bisa lihat, saya rasa ini dari kameranya juga terlihat cukup jelas ya, di mana materialnya ini dia menggunakan material yang disebut dengan bridge print ya, atau sekelas dengan neoprene namun dengan struktur bintik-bintik di bagian bodinya ya. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan aerasi udara yang artinya kenyamanan tangan sobat kiper ketika berada di dalamnya itu lebih nyaman karena lebih banyak pertukaran udara. Jadi sobat kiper bayangin aja kalau sobat kiper sedang berolahraga pasti lebih enaknya pakai material baju polyester yang bahannya agak tipis ya, karena rasanya lebih adem. Nah, itulah hal yang ingin dicapai oleh material si body bridge print ini ya. Dan kita bisa lihat sendiri kalau si pori-porinya itu memang ada gunanya ya. Kalau sobat kiper ngintip dari belakang seperti ini itu bisa terlihat bahwa si pori-porinya itu tembus ya. Jadi artinya ini bukan cuma pajangan, rupanya bawah belakangnya ada foam seperti demikian. Enggak, jadi emang bolong-bolongnya ini tembus sampai ke tangan kamu. Jadi rasanya lebih nyaman dibandingkan dengan si neoprene biasanya ya. Dan jujur saja dari pemakaian saya sendiri, saya ngerasa emang ini lebih tidak pengap daripada neoprene. Padahal neoprene sendiri materialnya sudah tergolong cukup baik aerasinya ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan material-material glove zaman dulu. Curhat kiper yang udah agak tua nih, yang udah bapak-bapak ya. Nah, di sini ya saya mau sedikit mengomentari ya, si bridge print yang dipakai oleh si Kalsi Sentinel ini menurut saya kualitasnya cukup baik ya. Kalau kita komparasi, ada beberapa glove lain yang sudah menggunakan material bridge print ini. Salah satunya itu adalah FAT Optimus, FAT Venom Optimus ya. Dan menurut saya pribadi materialnya itu si FAT Venom Optimus sedikit lebih lembut ya. Sedangkan kalau level aerasi keduanya itu kurang lebih sama. Rasanya sangat nyaman sekali dan saya pribadi sangat rekomendasikannya untuk sobat kiper kalau memang pengen mengejar kenyamanan dibandingkan dengan hal-hal lainnya ya. Karena jujur saja di brand lokal sepertinya barusan 2 glove ini saja yang menggunakan material bridge print ya. Dan saya salut juga kepada brand lokal ya yang belakangan ini sudah banyak berinovasi dalam body glove ya. Salah satunya PGS Pro All In ya, dengan FAT mana? Saya ada pajang tidak? Si FAT Makna ya, yang menggunakan material full meshing ya, seperti demikian. Itu inovasi body yang bagus. Jadi tidak melulu cuma body standar mid grade ya, mesh dan apa sih namanya itu neoprene ya. Jadi salut ya. Perbedaan yang paling utama dari segi body itu tentu saja dengan FAT Optimus itu tentu saja ada di pelapis si bridge printnya. Sedangkan kalau si FAT itu bridge printnya langsung dibuat dengan rajutan 3 dimensi ya, itu udah mirip dengan Ullsport dan Royce ya. Sedangkan si Kalsi ini membuatnya dengan bentuk jaring-jaring, jadi ditutupi dengan jaring-jaring, tidak langsung bridge printnya yang terkena ya. Ini ngebuat sensasinya di sini ya, rasanya licin dan terlindungi ya. Dan menurut saya ya sedikit banyak itu akan berpengaruh kepada umur si body glove-nya. Jadinya harusnya lebih awet ya. Nah,
di sini si Kalsi dia sebenarnya datang, oh saya lupa bawa juga, lupa keluarkan. Dia sebenarnya datang dengan single strap yang bisa dipasang di bagian sini ya. Itu kemarin di Instagram ada yang ngasih saran katanya supaya ininya tidak merusak latex atau apa, silakan pakai penutup velcro gitu yang bisa ditempel begitu aja. Jadinya velcro ini tidak menonjol lagi ya, itu untuk melindungi latex. Kalau sobat kiper pakai ya, siapa tahu bisa terkena latexnya di bagian velcro seperti ini ya. Nah, si Kalsi Sentinel ini sendiri feelingnya itu ketat luar biasa ya. Jadi, dan ini kita bisa lihat ya, materialnya dia tidak menggunakan spandex di bagian bawah ya. Jadi lacelessnya ini dia menggunakan spandex hitam yang ini ya, beda dengan si Optimus yang dia menggunakan spandex putih tebal gitu. Sedangkan si Kalsi ini dia menggunakan kombinasi long wrist insert. Kita bisa lihat ini panjang sekali ya, pangkal telapak tangan saya itu ada di sini ya, dan dia di sini panjangnya lebih dari setengah jengkal ya tangan saya. Padahal ya tangan saya cukup besar gitu ya. Nah, di sini ketika saya gunakan dengan strapless ya, rasanya itu nyaman, namun menurut saya longgar di bagian sini. Kita bisa lihat nih, ada kekosongan yang cukup besar di bagian pangkal pergelangan tangan ya, yang membuat fittingnya sedikit banyak tidak senyaman yang kita harapkan kalau untuk dari glove strapless ya. Saya sendiri masih ngerasa untuk teknologi strapless masih yang paling si Venom Optimus masih lebih bagus daripada si Kalsi Sentinel ini ya. Kita bisa lihat nih ada empty space di sini, dan ketika kamu pakai ya, ketika kamu pakai dengan kondisi main seperti dengan kondisi intens ya, nah dia masih bisa bergeser sehingga feelingnya itu tidak seketat yang diharapkan. Jadi bayangin aja untuk saya yang ngomentarin bahwa Kalsi Sentinel ini fitting di jarinya ketat, ditambah dengan tulang lengan saya yang tergolong besar ya, sebagai perbandingan di Optimus saya bisa pakai strapless, dan straplessnya itu perbatasan ketat sebenarnya di sini ya. Nah, sedangkan di Kalsi Sentinel ini saya merasa ini terlalu longgar. Jadi saya tetap merekomendasikan untuk sobat kiper ya, kalau misalnya ada kesempatan dan mau membeli Kalsi Sentinel ini, kemungkinan besar sobat kiper bakal lebih prefer dengan menggunakan strapnya ya. Strapnya sendiri single strap. Saya sudah coba dan saya ngerasa itu sedikit banyak lebih membantu daripada yang strapless ya. Dan di sini kalau sobat kiper pakai si single strapnya, tentu saja bagian extend latex ini menjadi sia-sia. Kenapa? Karena nanti dia bakal tertutupi oleh si strap seperti demikian ya. Jadi bukan kondisi yang paling ideal sebenarnya. Si extend latexnya sendiri ini didesain dengan sangat bagus. Kita bisa lihat bentuknya memanjang dan disengaja dibuat jahitan lipatan seperti ini ya, di emboss, yang memberikan padding lebih ketika sobat kiper melakukan chest catch ya. Lalu itu dari segi body ya, material body terutama. Nah, di bagian padding dia sangat menggunakan desain yang sama seperti di TKB Force, sama seperti di Glove Titan ya, sama seperti di Thunder ya, di mana dia menggunakan body kain di bagian palm sini, bagian punggung tangan, dan latex di bagian ujung. Latexnya ini sepertinya dia bentuk bahannya materialnya Dambex ya. Jadi not your most premium material, bukan material yang paling premium, namun dia memberikan perlindungan jari yang cukup ya, seperti demikian. Nah, dari segi cut ya, dia menggunakan Evo negative cut ya, hybrid negative cut ya, di mana dua jari terluar itu ini sesuatu yang sebenarnya sangat umum sekali terlihat di high cut ya, di mana dia ada jahitan yang seperti ini. Itu ciri khas dari regular cut. Nah, namun di bagian atasnya berbeda dengan high cut yang dia bentuknya itu biasanya digulung di atas. Ini dia semuanya menyatu seperti biasa. Namun di sini dia ada gaset. Jadi sebenarnya ini sendiri itu cutnya itu lebih mirip dengan regular cut. Buat sobat kiper yang kangen dengan regular cut, si Kalsi Sentinel ini adalah salah satu glove yang sudah lama banget ya, saya sendiri udah lama banget tidak merasakannya, yang menggunakan jahitan regular cut di dua ujung jari terluarnya ya. Kita bisa lihat di mana bekas jahitan di luarnya ini terlihat sangat jelas, dan diakhiri dengan gaset di bagian sini untuk membantu menjahit negatif cut di dua jari tengahnya ya. Jadi dia menggunakan hybrid, dua regular cut di bagian jari terluar dan dua negatif cut di bagian jari dalam ya. Salut kepada Kalsi, menurut saya dia menggunakan kombinasi cutnya ini dan desain negatif cutnya ini dengan sangat baik. Kenapa? Karena kalau kamu menggunakan dua negatif cut di bagian tengah ya, sama seperti di hybrid roll negatif cut, biasanya grip itu tetap konsisten meskipun
dia memiliki negatif cut. Kelemahan negatif cut itu kalau kamu nangkap bisa aja bola itu kena gaset, jadinya gripnya itu tidak maksimal ya, tidak konsisten gripnya. Nah, dengan desain seperti ini, 2 jari terluar itu regular cut dan 2 jari tengah itu negatif cut, ya sedikit banyak konsistensi itu dapat ya. Dan penggunaan regular cut di 2 jari terluar ini dari permainan ya, dan udah saya coba latihan sekali cukup intens ya, sangat membantu dalam hal durability ya. Kita bisa lihat di sini ada sedikit abrasi di ujung jari ya, abrasi bintik dan juga flaking ya di ujung jari yang 2 negatif cut ini. Namun di 2 jari yang terluar ini regular cut itu tidak ada abrasi sama sekali. Artinya glove Kalsi Sentinel ini termasuk glove yang awet ya. Nah, yang terakhir dari segi performance ya, ini dia menggunakan kontak latex. Nah, kontak latex yang diberikan menurut saya kualitasnya rata-rata saja. Dan ini sebenarnya sedikit agak sedikit membuat saya kecewa jujur saja, karena glove ini ditawarkan dengan harga di atas glove kontak latex rata-rata ya. Meskipun tentu saja kamu membayar juga untuk si body breed printnya ya. Namun saya ngerasa saya beli di Thunder GK Store ya, harganya 600-an ribu lebih ya. Hampir 700.000 kalau saya tidak salah, atau bahkan 700.000, saya lupa, sorry jujur aja. Nah, itu di situ menurut saya dengan harga yang ditawarkan, dan sobat kiper kalau memang mengejar performance untuk latex yang diberikan grade segini, latexnya itu di bawah standar atau lebih tepatnya di bawah harapan saya ya. Saya berpikir kalau misalnya kamu keluar dengan harga segini, kamu bakal mendapatkan kontak latex yang lebih ngegrip ya. Tentu saja lebih ngegripnya itu dengan harapan juga tidak mudah itu abrasi ya, karena kalau misalnya kita ngomong latex ngegrip untuk kontak latex, si siapa namanya Manos T1 Super Grip itu sangat lengket, namun tidak begitu awet ya. Nah, sedangkan sejauh ini yang saya jumpain yang termasuk bagus itu ada di AGK Grip One ya. Nah, di sini dia menggunakan kontak latex, sebenarnya besar sekali ekspektasi saya itu minimal lengketnya ada seperti di AGK Grip One. Namun setelah saya uji coba sendiri, saya coba mainkan dan saya ketika cuci juga ya, saya udah coba dalam kondisi basah apakah masih bisa menempel seperti ini atau tidak ya. Nah, kita bisa lihat nih, nggak ada suaranya, padahal sudah saya cuci dengan menggunakan sabun dan saya usap-usap seperti demikian. Sabunnya sabun glove ya. Nah, jadi jujur saja gripnya ini tidak sebegitu optimum ya. Bukan yang terbaik ya, apalagi untuk kontak latex. Ada beberapa kontak latex yang masih lebih bagus daripada itu. Sehingga menurut saya dari segi performance si Kalsi Sentinel ini sebenarnya sedikit di bawah ekspektasi saya ya. Meskipun dari segi keawetan menurut saya dia sudah mendapatkannya dengan baik ya. Nah, yang terakhir saya mau bilang dari segi kenyamanan, glove ini kalau dari komentar-komentar orang yang ngechat dengan saya, glove ini bisa jadi bukan pilihan yang bagus untuk mayoritas sobat kiper. Apalagi untuk sobat kiper yang sama seperti saya, beli online tapi tidak melakukan fitting ya, karena beli online tadi ya, jadinya tidak bisa melakukan fitting. Ya kenapa? Karena sobat kiper bisa lihat di sini feel-nya ini di jari ini ketat banget ya. Saya biasa pakai size 10, panjang jarinya ini standar. Nah, kita bisa lihat space di jari ini nggak sampai 1 cm. Yang artinya sebenarnya ketika saya membeli size 10 untuk tangan saya, itu sebenarnya size-nya itu sudah benar ya, mepet-mepet bahkan sebenarnya. Karena ini saya rasa nggak sampai 1 cm di ujung jari ya, padahal sebenarnya kamu pengennya ada 1 cm lebih dikit di ujung jari. Nah, kamu bayangin kalau dengan size 10 ini saya merasa ketat dan panjang jarinya ini sudah pas ya. Artinya kalau saya mau supaya ini tidak terlalu ngepas, tidak terlalu ngefit, atau tidak terlalu ketat, saya bakal beli size 11. Yang jadi masalah dengan size 11, itu pasti panjang jarinya bakal lebih panjang, dan saya bakal jadi kedodoran di panjang jari meskipun fitnya jadi lebih enak. Dan belum lagi termasuk dengan diameter pergelangan tangan, yang artinya tentu saja bagian ini bakal jadi lebih loose ya, bakal jadi lebih longgar. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk sobat kiper yang mau beli Kalsi Sentinel Air, sebaiknya beli kalau misalnya sobat kiper bisa menguji cobanya sendiri. Kenapa? Karena sizing Kalsi ini memang terkenal seringkali ketat dan dia beda standarnya dengan glove-glove yang lain ya. Saya sendiri di IG saya sudah banyak itu mungkin 3 kalau tidak salah yang menjual glove Kalsi Sentinelnya ini second ya, langsung setelah
tidak lama setelah dia menggunakan. Biasanya cuma 1 kali pakai atau bahkan ada yang nggak pakai sama sekali karena ngerasa side jeansnya tidak nyaman ya, seperti demikian. Jadi glove kalsi ini sangat nyaman sekali, apalagi kalau sobat kiper beli yang Sentinel ya, Sentinel Air ya. Kalau yang Sentinel dia material badannya neoprene, jadi tentu tidak akan senyaman si Sentinel Air. Namun dengan harga yang ditawarkan sebegitu mahal dan fakta bahwa kontak latex yang diberikan itu kualitasnya belum sebegitu wow ya, masih banyak pilihan yang lebih bagus di pasaran lokal saat ini daripada si kalsi Sentinel Air ini. Sehingga saya pribadi tidak begitu merekomendasikan si kalsi Sentinel Air ini, kecuali sobat kiper bisa fitting sendiri ya, dan sobat kiper memang mau mengejar si latex strapless biar kayak Adidas Predator ya, dengan body yang sangat nyaman ini ya. Jadi satu-satunya keunggulannya ini menurut saya itu ada di body yang sangat nyaman ya. Oh, dan plus satu lagi, buat yang kangen regular cut banget. Tapi itu pun regular cutnya cuma di 2 jari terluar ya, 2 jari tengah dalamnya itu negatif cut ya. Jadi itu semua bakal mesti jadi pertimbangan buat sobat kiper ya. Saya pribadi lebih dari 2 keluaran kalsi terbaru atau 3 ya kalau sobat kiper ngitung kalsi Sentinel, Sentinel Air sama Orb ya. Saya sendiri lebih merekomendasikan Orb yang videonya itu, glove-nya itu akan saya review di Selasa depan ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini sobat kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.